والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Indah ya adil. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adil. Yang adil secara umum terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu tahqiqi dan taqdiri. Yang tahqiqi maksudnya bagaimana? Di sana ada dalil yang menunjukkan apa? Bahwasanya kata tersebut merupakan perubahan dari kata yang lain. Contohnya seperti apa? Matna. Karena kata matna ini merupakan bentuk perubahan dari itnain. Nah, baik. Adapun adil taqdiri maksudnya bagaimana, Ahmad? Tidak ada dalil bahwasanya dia perubahan dari kata yang lain, hanya saja ditakdirkan dikarenakan para ulama lughah mendapati kata-kata tersebut datang dalam bentuk wazan apa? Apa Zaid? Wazan fu'al, tapi mereka masukkan dalam mamnu' minas sarf. Sehingga untuk menyamaratakan dengan kaidah dimasukkan dalam sebab adil ini. Nah, sekarang kita masuk pada al-illatur rabi'ah, at-ta'nits. Wa amma at-ta'nits fa huwa ala thalathi aqsam. Adapun ta'nits maka itu terbagi menjadi 3 jenis. Ta'nitsin bil alifi wa ta'nitsin bit ta wa ta'nitsin bil makna. Ini 3 jenis. Ta'nits, ya ta'nits dengan alif, dengan ta dan dengan maknanya. Qala fa ta'nitsu bil alif yamna'u as-sarfa mutlaqan. Sawa'un kanatil alifu maksuratan ka hubla wa marda wa dzikra. Kenapa dikatakan maksurah? Indah ya Ja'far. Apanya? Nah, alif maksurah maka dinamakan isimnya isim maksur, yaitu semua isim yang mu'rab yang akhirnya alif dan sebelumnya fathah gitu. Kalau akhirnya alif mesti sebelumnya fathah, tidak perlu dijelaskan. Dan dia itu maksurah, ya tidak dibaca mad, yaitu qasar, tidak mamdud. Ya, maksurah lawan dari mamdudah. Nah, au kanat mamdudah, atau alif tersebut alif mamdudah seperti sahra, nah, hamra, tayyib, Zakaria wa asya. Ini alif mamdudah. Nah, alif mencegah sarf secara mutlak. Wa hiya al-illah wa hadhihi al-illah hiya al-illatu ats-tsaniyah min al-illatain allataini kullu wahidin minhuma tamna'u as-sarfa wahdaha wa taqumu maqam al-illatain. Dan illah ini yaitu ta'nits bil alif yang terbagi jadi 2, alif maksurah dan alif mamdudah. Itu adalah illah yang kedua dari 2 illah yang masing-masingnya mencegah sarf dengan sendirinya. Dan 1 illah menduduki 2 illah. Illah yang pertama apa? Arin. Dari illah yang menduduki 2 illah. Sighah muntahal jumu'. Yang pertama sighah muntahal jumu', yang kedua apa? Na'am ta'nits bil alif. Qala wa amma ta'nitsu bit ta'. Wa yuqalu lahu at-ta'nitsul lafzi.
li'anna fihi alamatu ta'nitsin bil lafzi wa in lam yakun musammahu muannatsan. Nah, ini ta'nits lafzi. Kenapa? Karena ada alamat ta'nitsnya. Tapi walaupun yang dinamai itu bukan muannats tapi ada ta'nya, tetap dikatakan lafadznya apa? Lafadz muannats. Fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah. Maka ta'nits kita ini bisa mencegah sarf ketika bergabung dengan alamiyah. Sawa'un kana alaman li mudzakkar. Baik itu sebagai nama untuk mudzakkar ka Talhah. Talhah ini secara lafaz muannats, ya tidak? Tapi secara makna mudzakkar. Aw li muannats ka Fatimah. Nah, lafaz dan maknanya muannats. Di situ nama min as-sarf dengan sebab apa? Alamiyah ma'a ta'nits bita tayyib atau ma'a ta'nitsil lafzi sama. Ini mudah. Kayak Hamzah alamat untuk alam untuk siapa? Mudzakkar, tapi dia muannats lafzi. Qala wa amma ta'nitsul ma'nawi huwa kaunul ismi mawdu'an li muannats khaliyan min alamati ta'nits. Yaitu keadaan isim diletakkan untuk muannats tapi kosong dari tanda-tanda ta'nits. Ini namanya ta'nits maknawi. Yaitu hanya dilihat dari sisi maknanya saja. Dia untuk nama perempuan tapi tidak ada tanda perempuannya. Fahuwa ka ta'nitsi bit-ta' fa yamna'u ma'al alamiyah. Maka ta'nits jenis ini kondisinya seperti ta'nits dengan ta, yaitu mencegah saraf dari mencegah kata dari apa? Ditanwin ketika bersambung dengan bergabung dengan apa? Alamiyah. Lakin bi syarti an yakunal ismu zaidan ala thalathati ahruf aw thulathiyan muharrakal wasl aw sakinal wasat a'jamiyan aw manqulan minal mudzakkari ilal muannats. Ini 4 syarat. Jadi ta'nits maknawi ini ketika dia bergabung dengan alamiyah menjadikan isim tersebut mamnu' min asy-syaraf, tapi dengan 4 syarat. Yang pertama, ikhwanillah, an yakuna al-ismu zaidan ala thalathati ahruf. Isim tersebut lebih dari apa? 3 huruf. Seperti apa? Su'ad. Makanya isim yang cuma 3 huruf. 3 huruf. Ini di tanwin seperti apa contohnya? Hindun. Au thulathiyan muharrakal wasl. Atau kalau 3 huruf boleh, tapi apa? Tengahnya harus diharokati. Makanya seperti hindun tidak masuk karena tengahnya disukun. Sakar ini mamnu' min as-sarf kalau dijadikan nama wanita. Au sakinal wasat a'jamiyan, atau boleh tengahnya disukun tapi harus dari lafaz a'jami seperti jur, ya, jur Madinatun bi Faris bainaha baina Syiraz 20 farsakha, nama tempat kota di Persia, kota Jur. Baik. Atau yang keempat, mangkulan minal mudzakkar ilal muannats. Kama idza samaita mar'atan bi Zaida. Baik. Atau dia mangkul, yaitu perubahan dari mudzakkar. Misalnya saking kepenginnya punya anak laki-laki, ternyata lahir perempuan, sudah dinamai dengan nama laki-laki. Akhirnya anak itu dinamakan dengan Zaid. Tapi tidak boleh dia mengambil mengatakan Zaidun, harusnya Zaidun. Kenapa? Karena mamnu' min as-sarf dengan sebab ta'nits maknawi. Ketika dikatakan apa? Syarat yang terpenuhi padanya karena dia perpindahan dari nama mudzakkar. Baik.
Fa illam yakun syai'un min dzalika ka hindin wa da'din jaza sarfu. Jika tidak ada syarat-syarat yang disebutkan tadi seperti hindun, da'dun, maka boleh untuk ditanwin. Wa tarkuhu wa huwal ahsan. Baik, jaza sarfu wa tarkuhu. Boleh untuk ditanwin dan tidak ditanwin, wa huwal ahsan, dan untuk tidak ditanwin lebih bagus. Nah, untuk apa? Menyamaratakan, ya. Menyamaratakan kenapa? Karena dia muannats maknawi. Nah, nama digunakan untuk perempuan. Baik. Alasan kenapa kok boleh untuk ditanwin? Li khifatil lafz bisukuni wa qad ijtama'a al-amran fi lam tatalaffa fi fadli mi'zariha da'dun wa lam tusqa da'du fil ulabi. Ini di sini dikumpulkan dua. Da'dun yang pertama munsharif, kemudian da'du yang kedua ghairu munsharif. Kemudian alasan kenapa kalau lebih bagus untuk tetap tidak ditanwin, nadharan li wujudil illatain, karena memperhatikan adanya dua illah, yaitu alamiah dan ta'nits. Fatarqus sarfi ahsan indal jumhur, maka untuk apa tidak menanwin itu lebih bagus di sisi jumhur, ya. Ini mudah insyaallah kalau kita lewat tidak ada pembahasannya. Nakfi bihadza walhamdulillah.